Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salah satu kebahagiaan sekaligus kebanggaan kita adalah memiliki kitab suci yang bacaannya sama ketika kita baca hari ini, yang juga dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, dengan bunyi yang sama dibaca oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, sampai kepada generasi tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai kepada imam mazhab, sampai kepada guru ngaji kita, sampai kepada kita, dan sampai kepada anak cucu kita sampai hari kiamat, dengan bunyi lafaz yang sama dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai kepada An-Nas. Di samping itu juga kandungannya yang luar biasa, yang membuat orang yang sebelumnya benci, marah, tapi tiba-tiba berubah menjadi ingin mencari tahu, dan puncaknya adalah meneteskan air mata dalam untayan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang dirinya sendiri, tentang Al-Quran. Tapi pada kesempatan ini kita akan bahas surat Az-Zukhruf ayat 1-4. Tetap memohon perlindungan Allah agar jangan sampai terlintas dalam pikiran kita bisikan-bisikan syaitan, maka mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang putus-putus. Ulama terbagi kepada dua tentang huruf al-muqatta'ah, sama seperti dalam pembahasan alif lam mim. Yang pertama, simple, mengatakan ini adalah masuk dalam ayat mutasyabihat, yang kita tidak perlu menginterpretasikannya, cukup dengan mengatakan wallahu a'lam bimuradi. Tidak perlu mentakwilkannya, serahkan saja pada Allah. Tafwid, wallahu a'lam bissawab. Tapi kelompok yang kedua mengatakan bahwa huruf muqatta'ah ini ada maknanya. Mereka mengatakan ini termasuk ada ayat-ayat muhkamat. Alif lam mim artinya nama surat. Surat apa? Alif lam mim tanzil. Surat apa? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Nama surat. Yang kedua, alif lam mim adalah nama, salah satu dari nama Allah. Yang ketiga, bahwa alif lam mim itu adalah satu singkatan. Alifnya Allah, lamnya malaikah, mimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang keempat mengatakan alif lam mim itu adalah singkatan dari alifnya Allah, lamnya lutfullah, mimnya majdullah. Nanti kalau ada orang mengatakan alif lam mim itu artinya Allah, malaikat, Muhammad, berarti dia condong kepada pendapat mengatakan bahwa huruf muqatta'ah adalah bagian dari ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat muhkamat. Tapi bila ada yang mengatakan apa itu arti hamim, wallahu a'lam bimuradihi, Allah saja yang maha tahu, berarti dia cenderung condong kepada yang mengatakan bahwa dia ayat mutasyabihat. Fungsinya untuk apa? Seandainya langsung saja ayat itu berbunyi wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas, orang tidak akan tertarik, orang tidak akan terpancing. Tapi begitu diawali dengan hurufnya huruf mereka, tapi mereka tidak mengerti dan tidak paham. Hamim. Tentu orang muncul keingintahuannya. Apa ini? Kesan pertamanya memunculkan keanehan. Apa ini? Zalikal kitabul la raiba fih. Biasa saja. Tapi begitu diawali dengan alif lam mim, mereka pun mulai kira-kira setelah ini apa ya? Itu salah satu pendapat para ulama. Begitu juga dengan ini, hamim, toha, yasin, alif lam mim ra, alif lam mim sad, alif lam ra. Ini semua adalah masuk dari kajian al-huruf al-muqatta'ah. Setelah itu baru Allah menceritakan sumpah
wal kitabil mubin. Wal kitabu dan kitab. Tapi begitu dikatakan wal kitabi, Allah bersumpah. Kamu besok datang, saya datang. Serius besok datang. Sungguh saya akan datang. Wah, saya nggak yakin nih kamu datang. Betul nih datang. Demi Allah saya datang. Maka sumpah biasanya adalah untuk menekankan makna apa setelah itu. Wal kitabil mubin. Bedanya kalau kita bersumpah atas nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi makhluknya. Wal fajr. Wal laili idza saja. Wasyamsi wa duhaha. Wan najmi idza hawa. Dan sekarang Allah bersumpah pula. Allah bersumpah dengan kitab suci. Wal kitabil mubin. Wal kitabil mubin. Demi kitab yang nyata. Mana kitab itu? Yang dimaksud dengan Alkitab di sini. Al-Quran. Tapi dia Al-Quran. Dia punya banyak nama. Wal Furqan. Ada nama lain. Al-Furqan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Az-Zikra. Dia juga punya nama lain. Al-Kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yaumal furqan, yaumal taqal jam'an. Wal kitabil mubin, demi kitab yang nyata. Itulah dia kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai hari ini, andai terbakar seluruh perpustakaan, andai hilang semua Al-Quran, kita tidak perlu khawatir. Karena masih ada saudara-saudara kita, mungkin sahabat, teman, tetangga, jiran kita, yang usia kecil tapi menghafal Al-Quran. Al-Quran itu ada di kepalanya, bukan sombong, bukan apologi, bukan bangga, bukan meremehkan. Apakah itu ada pada saudara-saudara kita yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sampai hari ini musabaqah tahfizul Quran. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna, sesungguhnya kami, ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran itu Qur'anan Arabiyan, Quran yang berbahasa Arab. Ada apa dengan bahasa Arab? Kenapa bahasa Arab? Kita akan lanjutkan setelah yang satu. Inna, sesungguhnya kami. Allah itu kan tunggal, esa, qul huwallahu ahad. Kenapa Allah menyatakan dirinya kami? Karena kami mengandung makna dua. Yang pertama, lil kasrah, untuk menunjukkan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Yang kedua, kami bermakna lit ta'zim, untuk mengagungkan diri. Ada dua interpretasi. Inna, kami banyak. Inna, kami untuk mengagungkan diri. Seperti seorang raja yang berkata di depan rakyatnya, kami berdiri di sini. Padahal dia berdiri sendirian. Ketika ada dua interpretasi, manakah yang dipakai? Maka yang dipakai antara dua adalah yang didukung dalil lain dan tidak dibantah oleh dalil lain. Maka kita perhatikan, interpretasi pertama yang mengatakan inna, kami menunjukkan makna banyak, batal, terbantahkan dengan ayat qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terbantahkan dengan ayat la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Terbantahkan dengan ayat wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ilahan ahada. Terbantahkan dengan ayat laukana, seandainya di bumi ini alihatun illallah, banyak Tuhan selain Allah, la fasadata, sudah lama bumi ini hancur. Maka ini batal, tinggal satu. Lalu apa makna inna di sini? Lit ta'zim, keagungan, kemuliaan. Ja'alnahu, dua kali dikatakan Allah. Pertama, kami. Yang kedua, kami menjadikan Quran itu Qur'anan Arabian, Quran berbahasa Arab. Kenapa dipakai bahasa Arab? Karena Nabi orang Arab. Tidak mungkin Quran berbahasa selain dari bahasa yang dipakai oleh nabinya. Jawaban simpel yang sederhana mengapa Quran berbahasa Arab. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam lagi, dari mulai hurufnya, adakah huruf bad
dalam bahasa kita, tidak ada. Dhad. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z tak ada huruf dhad. Oleh sebab itu huruf Arab, bahasa Arab juga disebut dengan lughatud dhad. Ta tidak ada. Untuk menyebut huruf yang mirip-mirip, ada za, ada za, ada la, ada ja. Begitu halusnya. Itu baru pada hurufnya. Kemudian berpindah pula pada intonasinya. Ada yang pendek dibaca, ada yang baca panjang, tapi maknanya amat sangat jauh. Matar. Dengan matar. Matar hujan. Tapi ketika dia panjang matar, airport. Dalam bahasa Inggris tak ada perbedaan. Antara going dengan going. Tapi ketika dalam bahasa Arab ada panjang pendek, ada intonasi, ada waqaf, ada huruf. Idza jaa nasrullahi wal fath walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa naqsim minal amwali wal anfusi sin wath thamarat sa wa basyiri shin sabirin. Semua makharijul huruf bekerja. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada sin, ada tha, ada shin, ada sad. Bagaimana pula dengan katanya? Berkata. Berkata. Satu orang, dia berkata. Dua orang, dia berkata. Tiga orang, dia berkata. Perempuan satu orang, dia berkata. Perempuan dua orang, dia berkata. Perempuan tiga orang, dia berkata. Cukup dengan berkata. Tapi dalam bahasa Arab, satu orang laki-laki, qala. Dua orang laki-laki berkata, qala. Tiga orang laki-laki berkata, qalu. Satu orang perempuan berkata, qalat. Dua orang perempuan berkata, qalata. Tiga orang perempuan berkata, qulna. Qala, qala, qalu, qalat, qalata, qulna, qulta, qultuma, qultum, qulti, qultuma, qultuna, qultu, qulna. Itu baru untuk menunjukkan past tense, madhi. Bagaimana dengan present dan future? Bagaimana dengan isim fa'il, isim maf'ul? Bagaimana dengan masdar? Bagaimana isim makan, isim zaman? Dikaji dalam ilmu khusus disebut dengan sharaf, perubahan satu kata ke kata berikutnya. Sekelumit dari kelebihan bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Itulah mengapa kamus kita sejengkal, tapi kamus Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur sampai 1 meter panjangnya. Allah pilih bahasa ini karena keistimewaan-keistimewaan yang ada di dalamnya. Sastranya, balaghahnya, ma'aninya, badi'nya, nahu, sorab, balaghah, ma'ani, badi', bayan. Penuh dengan kekayaan yang luar biasa. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyan. Kenapa Allah pilih ini? Kalau begitu untuk mempersulit kita. La'allakum ta'qilun. La'allakum ta'qilun. Mudah-mudahan kamu. Ta'qilun diambil dari kata ain, qaf, lam, akal, pikiran. Kami jadikan Quran ini berbahasa Arab. Mudah-mudahan dengan itu kamu menggunakan akal pikiran kamu. Menggali kedalaman sastranya. Merenungkan makharijul hurufnya, tajwidnya, idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya. Sehingga menjadi kekayaan yang luar biasa. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut. Allah tidak ingin mempersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak ingin mempersulit, menyusahkan umat. Tapi Allah ingin mengajak manusia berpikir. La'allakum ta'qilun. Suatu ketika saya pergi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia saat kuliah. Duduk, tiba-tiba datang seorang tinggi, besar, putih, rambutnya pirang, bule. Ternyata dari Kedutaan Rusia. Lalu dia sapa saya jawab dengan bahasa Arab. Lalu kemudian dia pun bahasa Arab. Saya tanya, dari mana? Dari Moskow.
Bekerja di mana? Bekerja di kedutaan Rusia. Kenapa bisa bahasa Arab? Karena saya dari jurusan bahasa Arab Universitas Moskow. Ternyata Universitas Moskow Rusia ada satu jurusan bahasa Arab. Untuk apa kalian mempelajari bahasa Arab? Karena kami ingin mengabdikan diri negara kami dan ditempatkan di kedutaan-kedutaan Rusia yang berada di negara-negara Arab. Mereka mempelajari bahasa Arab bukan karena ingin memahami Al-Quran. Walaupun sebagiannya ada yang membaca kemudian diberikan Allah hidayah. Bisa saja. Tapi yang jelas bahwa mereka bisa berbahasa Arab. Bagaimana dengan kita yang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Kitab sejarah kita menggunakan bahasa Arab. Oh, kalau begitu Ustaz anti bahasa asing. Tidak, silakan bahasa Inggris. Silakan bahasa Prancis, silakan kuasai bahasa Mandarin, ekonomi kita akan maju, bisnis, ekspor, import. Tapi jangan lupa bahasa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mempelajari bahasa Yahudi Bani Israel yang dilaknat Allah saja dianjurkan. Ta'allamtuhu wa hadzaqtuhu, saya mempelajari bahasa ini, saya paham sefaham-fahamnya, nisfa syahrin, setengah bulan. Ungkapan Zaid ibnu Thabit, penterjemah translator Nabi SAW. Bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu maka memahami Al-Quran, pahami dengan bahasa dia diturunkan, membaca Al-Quran dengan bahasa yang pernah dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan merasakan bagaimana nikmatnya, apa yang mereka rasakan dulu, apa yang mereka dengungkan dulu, apa yang mereka lantunkan dulu, itu juga yang kita baca saat ini. Wa annahu fi ummil kitab. Sesungguhnya Al-Quran itu berada di mana letaknya? Fi ummil kitab. Induk segala kitab adalah lauh mahfuz. Papan lauh mahfuz terpelihara, terjaga dari segala macam yang merusak. Lauh mahfuz. Di sana letaknya Al-Quran. Di sana letaknya takdir, di sana letaknya catatan amal. Fi lauhim mahfuz la yamassuhu illal mutahharun. Makanya yang kita selalu panggil, kita sebut adalah mushaf. Lalu ambilkan mushaf Al-Quran. Mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran. Fi ummil kitab ladaina, milik kami, kata Allah. Di sisi kami, kata Allah SWT. Allah kalau mau memuliakan sesuatu, dia nisbatkan pada dirinya. Bait, rumah. Ketika rumah itu mau dimuliakan, maka dinisbatkan kepada dirinya Baitullah. Rasul, utusan. Ketika utusan itu mau dimuliakan, dinisbatkan kepada Allah Rasulullah. Abdun, hamba. Ketika hamba itu mau dimuliakan, Abdullah. Puasa, as-saum, puasa. Puasa itu mulia. Ketika Allah mau memuliakan puasa, dinisbatkannya pada dirinya dalam hadis Sahih Muslim. As-saumu li. Puasa itu untukku. Begitu juga dengan kitab ini. Kitab ini dimuliakan Allah. Lauh mahfuz, ummul kitab. Semua tertulis di sana. Maka Allah nisbatkan pada dirinya kedekatan. Fi ummil kitab ladaina. La'aliyun hakim. Sifatnya ada dua. Pertama, la'aliyun. Tinggi. Tinggi kedudukannya. Tinggi posisinya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim. Di dalamnya ada hikmah. Hikmah. Orang yang memiliki hikmah disebut dengan hakim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa, membunuh, padahal dia mampu? Karena ada hikmah yang tersembunyi di baliknya. Ada hikmah di balik hukum. Ada hikmah di balik ayat. Hikmah ditangkap, hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, sungguh dia sudah diberikan kebaikan yang besar. Lauh mahfuz dimuliakan Allah di sisinya, sifatnya tinggi dan penuh dengan kebijaksanaan, hikmah-hikmah. Itulah sekelumit tentang ayat terkait kitab suci Al-Quran.
Ada yang ingin ditanyakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya banyak kawan-kawan Ustadz yang sudah menikah tidak bisa membaca Al-Quran, tapi Muslim. Apakah ada kewajiban orang tua untuk membuat anaknya itu bisa baca Al-Quran dan khatam Al-Quran selama masa pengasuhan? Terima kasih Ustadz. Haqqul waladi 'alal walidi. Hak seorang anak terhadap orang tua ayyu'allimahul kitaba, mengajarkan Al-Qur'an. Kalau hak anak berarti kewajiban orang tua. Dan ini sudah menjadi tradisi kita hampir di setiap suku, dari mulai Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Muslim saudara kita di Papua, di Raja Ampat, di Fak-Fak, bahwa sebelum berkhitan ada acara khatam Al-Quran dulu. Sebelum berkhitan ada acara khatam Quran. Dan bagi yang perempuan, acara khatam Qurannya itu kalau di negeri Melayu sebelum berinai pada saat akan menikah. Di bumi Minangkabau, di sebagian tempat, itu juga adalah ada acara berkhatam Quran, dibaca dari mulai surat Ad-Duha, Alam Nasrah sampai ke An-Nas, lanjut lagi ke Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun, seolah-olah menggiring dia supaya baca Quran lagi sekali lagi. Oleh sebab itu yang orang tuanya tidak sempat mendidik anak mengkhatam Quran, jangan kita cela, jangan kita caci maki, mungkin karena keadaan. Kita sekarang belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Bukan hadis Nabi, ini ucapan kata-kata hikmah dalam tafsir An-Naisaburi. Baik, pendidikan dalam Islam tidak terbatas ruang, tempat, kelas, dan waktu. Manfaatkan, baca Al-Quran, pahami Al-Quran, dengarkan makharijubnya, lalu kemudian setelah itu baca tafsirnya, diamalkan, diajarkan, kalau mampu buka pusat pendidikan Al-Quran. Walaupun hanya di rumah, walaupun hanya di garasi, kumpulkan anak-anak tetangga, balaskan ketidaktahuan kita dulu dengan menebarkan mutiara-mutiara Al-Quran. Allahumma rahamna bil-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.